ulang dulu materi yang sudah lewat, yaitu tentang apa? Teks pidato. Masih ingat apa yang dimaksud dengan pidato? Tunjukkan dulu. Siapa yang bisa memberikan pengertian teks pidato? Ayo, coba dulu, salsa dulu. Pengertian pidato persuasif adalah teks yang disampaikan di depan halayak dalam suatu kegiatan tertentu yang berisi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan. Ya, bagus. Siapa yang bisa memberikan struktur isi teks pidato? Luciani, apa dulu? Alvina. Membuka sapaan pembukaan dengan mukadimah, puji syukur, selamat menaikkan salam, penghormatan, isi pidato, penutup pidato, sama penutup. Oke. Terakhir, siapa yang bisa menekal ciri bahasa teks pidato? Si Putri. Ya, coba dulu Putri. Kalimat salam dan sapaan, kalimat persuasif, pilihan kata yang Oke, itu tambahan nilai untuk nilai harian ya. Ya, tahan dulu kalimat kepala. Itu sudah materi yang sudah lewat. Sekarang kita membahas tentang cerpen. Buka halaman 57. Sudah? Sekarang kita membahas cerpen. Pertama adalah pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk karya fiksi yang menceritakan tentang kehidupan tokoh dengan penceritaan singkat, padat, dan tepat. Di dalam cerpen itu banyak judul ataupun ide pokok tentang kehidupan manusia. Ada penceritaan yang singkat, ada penceritaan yang panjang. Ada isi kehidupan, yaitu kehidupannya seperti ada ceritanya yang sedih, ada cerita yang bahagia, dan ada cerita yang mengharukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai saat membahas tentang cerpen, yaitu untuk mengidentifikasi unsur pembangun cerpen, cerita pendek secara tepat dan cermat. Kita nanti akan mengulas ataupun membahas isi ataupun pembahasan yang ada di dalam teks cerpen. Di dalam teks cerpen ini adalah nanti kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah membahas unsur intrinsik cerpen, yang kedua membahas unsur ekstrinsik. Sebelum kita membahas unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen, kita kaitkan dulu dengan kehidupan manusia. Di mana adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bish-shabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat tersebut bahwasanya menerangkan kepada kita semua manusia harus bersabar dan ikhlas menjalankan kehidupan kita masing-masing. Karena meski apapun yang datang dari kehidupan itu, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rincian yang dialami oleh setiap manusia. Adalah pengertian cerpen. Cerpen adalah salah satu bentuk
puisi yang menceritakan tentang kehidupan tokoh dengan penceritaan singkat, padat, dan tepat. Di dalam cerpen itu banyak judul ataupun ide pokok tentang kehidupan manusia. Ada penceritaan yang singkat, ada penceritaan yang panjang. Ada isi kehidupan, yaitu kehidupannya seperti ada ceritanya yang sedih, ada cerita yang bahagia, dan ada cerita yang mengharukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai saat membahas tentang cerpen yaitu untuk mengidentifikasi unsur pembangun cerpen, cerita pendek secara tepat dan cermat. Kita nanti akan mengulas ataupun membahas isi ataupun pembahasan yang ada di dalam teks cerpen. Di dalam teks cerpen ini adalah nanti kita akan membahas dua materi. Yang pertama adalah membahas unsur intrinsik cerpen, yang kedua membahas unsur ekstrinsik. Sebelum kita membahas unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen, kita kaitkan dulu dengan kehidupan manusia. Di mana adapun firman Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bish-shabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya, mohonlah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Di dalam ayat tersebut bahwasanya menerangkan kepada kita semua manusia harus bersabar dan ikhlas menjalankan kehidupan kita masing-masing. Karena meski apapun yang datang dari kehidupan itu, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rincian yang dialami oleh setiap manusia. Ataupun mampu melewati dari cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, acara selanjutnya tadi apa tadi judul kita, materi kita pada hari ini tentang cerpen. Sekarang masuk kita ke materi yang pertama. Unsur intrinsik cerpen. Masih ingat apa yang dimaksudkan unsur intrinsik? Unsur yang berada unsur-unsur yang berada di dalam cerita ada tuh yaitu yang pertama tema atau judul. Tema adalah merupakan ide pokok yang ada di dalam cerita ataupun judul ceritanya. Jika ada judul cerita itu ada di kategori anak-anak, ada kategori remaja. Apa yang pernah kamu baca judulnya? Asal mulai dalam toba. Oke, bagus. Apalagi ataupun film yang pernah kamu tonton itu sudah kita kirim. Sebutkan dulu. Barisan ini judul contoh cerpen. Maka sebagai judul. Barisan ini Cinderella. Barisan laki-laki dulu. Ya. Tema atau judul. Kedua, tokoh atau karakter. Apa yang maksud dengan tokoh? Yang ada di dalam cerita. Karakter adalah sifat pelaku di dalam cerita. Latar atau setting. Latar
atau orientasi. Tahap kedua apa? Konflik. Yang maksud konflik dalam permasalahan di dalam cerita. Tiga yaitu klimaks. Puncak cerita. 4 adalah pun nasib di dalam cerita. Sudut pandang. Apa yang maksud dengan sudut pandang? Apa yang maksud dengan sudut pandang? Pengarang menceritakan isi cerita. Masih ingat bagaimana sudut pandang? Orang pertama tunggal disebut hamba. Yang kedua orang pertama jamak disebut dengan familia. Yang ketiga orang